Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perangkat pembelajaran pengukuran yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya yaitu Hilma Azazania dari Offering C, Pendidikan Fisika Angkatan 2019 Universitas Negeri Malang. Untuk bahasan yang pertama yaitu mengenai identitas sekolah. Yaitu untuk rencana pelaksanaan pembelajaran pengukuran itu ditujukan untuk sekolah SMA Negeri 1 Turen pada mata pelajaran fisika untuk kelas 10 semester ganjil dengan materi pokok pengukuran, yaitu alokasi waktunya 3 minggu dikali 3 jam pelajaran. Untuk bahasan yang kedua yaitu mengenai kompetensi inti. Pada kompetensi inti ini terdapat KI 3 dan KI 4. Pada KI 3 yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik, sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian pada KI 4, yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta secara mandiri. Kemudian bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Bahasan yang ketiga yaitu kompetensi dasar. Pada kompetensi dasar ini terdapat KD 3.2 yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Kemudian pada KD 4.2 yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Kemudian submateri pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama ketelitian atau akurasi dan ketepatan atau presisi. Yang kedua, penggunaan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Kemudian yang ketiga, pembacaan skala pada alat ukur serta penggunaan angka penting. Untuk bahasan yang keempat yaitu mengenai IPKD. Nah, IPKD pada 3.2 yaitu menjelaskan konsep dan prinsip pengukuran. Yang kedua, menerapkan ketelitian atau akurasi dan ketepatan atau presisi dalam penggunaan alat ukur. Kemudian menganalisis alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Yang keempat, menerapkan penggunaan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjelaskan cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukuran. Serta yang keenam yaitu menerapkan penggunaan angka penting dalam penulisan hasil pengukuran. Kemudian pada IPKD 4.2 yaitu mempraktekkan percobaan pengukuran jangka sorong melalui virtual labs atau OLab secara berkelompok, melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran jangka sorong. Yang ketiga, mempraktekkan percobaan pengukuran neraca OHS 3 lengan melalui virtual praktikum atau aplikasi Play Store yaitu Triple Beam Balance. Yang keempat, melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran neraca OHS 3 lengan. Kemudian, yang kelima yaitu mempraktekkan kegiatan demonstrasi pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan presentasi hasil diskusi pengamatan kegiatan demonstrasi pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Selanjutnya yaitu bahasan yang kelima mengenai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu pada KD 3.2, yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menjelaskan konsep dan prinsip pengukuran. Kemudian melalui praktikum dan penguasaan dan penugasan, siswa dapat menerapkan ketelitian dan ketepatan dalam menggunakan alat ukur. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu.
Yang keempat, melalui praktikum, siswa dapat menerapkan penggunaan alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, melalui diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat menjelaskan cara membaca skala dan menuliskan hasil pengukuran. Serta yang terakhir, yang keenam, yaitu melalui diskusi kelompok dan penugasan, siswa dapat menerapkan penggunaan angka penting dalam penulisan hasil pengukuran. Kemudian pada tujuan pembelajaran KD 4.2 yaitu yang pertama, melalui percobaan, siswa dapat mempraktekkan percobaan pengukuran jangka sorong melalui virtual labs atau OLAB secara berkelompok. Yang kedua, melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran jangka sorong. Yang ketiga, melalui percobaan, siswa dapat mempraktekkan percobaan pengukuran neraca OHAS 3 lengan melalui virtual praktikum atau menggunakan aplikasi Play Store. Yang keempat, melalui hasil percobaan, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi percobaan pengukuran neraca OHAS 3 lengan. Kemudian yang kelima yaitu melalui demonstrasi, siswa dapat mempraktekkan pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Serta yang terakhir yaitu yang keenam, melalui hasil pengamatan demonstrasi, siswa dapat melaksanakan presentasi hasil diskusi pengukuran waktu menggunakan stopwatch. Selanjutnya yaitu mengenai bahasan yang keenam, metode dan media pembelajaran. Pada rancangan ini, model pembelajarannya yaitu menggunakan discovery learning dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi, penugasan, percobaan pengukuran jangka sorong dan neraca, serta stopwatch. Kemudian sintaknya yaitu yang pertama stimulation yaitu pemberian stimulus, yang kedua problem statement yaitu pernyataan permasalahan, yang ketiga data collecting atau pengumpulan data, yang keempat data processing atau pengolahan data, yang kelima verification yaitu verifikasi, dan yang terakhir yaitu generalization yaitu pengambilan kesimpulan. Selanjutnya yaitu mengenai media, alat, dan bahan serta sumber belajar, yaitu pada media itu menggunakan virtual lab atau OLAB, kemudian aplikasi Play Store yaitu Triple Beam Balance, kemudian aplikasi Google Meet, aplikasi WhatsApp, dan Google Drive. Kemudian pada alat dan bahan yaitu laptop dan smartphone, internet, lembar kerja peserta didik atau LKPD, buku siswa, dan stopwatch. Kemudian sumber belajarnya yaitu bahan ajar pengukuran jangka sorong, neraca, dan stopwatch, Google dengan sumber yang relevan. Kemudian pada bahasan yang ketujuh yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran. Nah, pada langkah-langkah pembelajaran ini pada pertemuan pertama yaitu terdapat kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Guru melakukan pendahuluan berupa melakukan pembukaan dengan salam pembuka, yaitu memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Dan yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan berlangsung. Kemudian apersepsi dan motivasi yaitu mengaitkan materi atau tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi atau tema atau kegiatan sebelumnya. Yang kedua, mengingatkan kembali materi prasyarat dengan bertanya. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu guru juga memberikan motivasi atau pemberian acuan, yaitu memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Yang kedua, memberitahukan alur kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, memberitahukan tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan berlangsung. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembagian kelompok belajar. Sebelumnya pada kegiatan pendahuluan ini untuk pertemuan 1 dan sampai pertemuan 3 itu sama, yang membedakan hanyalah materi, yaitu pada pertemuan pertama ini membahas mengenai pengukuran jangka sorong, pada pertemuan kedua membahas mengenai alat ukur massa yaitu neraca OHAS, dan pada pertemuan ketiga yaitu membahas mengenai alat ukur waktu menggunakan stopwatch. Nah, pada kegiatan inti ini dilakukan selama 105 menit.
yaitu sintak model pembelajaran. Yang pertama yaitu stimulation atau pemberian rangsangan. Kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi pengukuran jangka sorong dengan cara peserta didik melihat, yaitu menayangkan video animasi pengukuran jangka sorong, kemudian mengamati lembar kerja materi pengukuran jangka sorong, serta mendengar, yaitu pemberian pertanyaan apa saja besaran-besaran yang dapat diidentifikasi dalam video oleh guru. Kemudian pada sintak yang kedua yaitu problem statement atau pertanyaan atau identifikasi masalah. Nah, kegiatan pembelajarannya yaitu berupa critical thinking atau berpikir kritis. Itu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya yaitu mengajukan pertanyaan tentang materi pengukuran jangka sorong. Itu contohnya yang pertama mengenai pertanyaan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang kedua yaitu fungsi jangka sorong. Kemudian untuk sintak yang selanjutnya yaitu data collection, yaitu pengumpulan data. Nah, kegiatan pembelajarannya yaitu berupa kegiatan literasi, yaitu peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diidentifikasi melalui kegiatan, yaitu mengamati objek atau kejadian dengan cara mengamati dengan seksama pengukuran benda menggunakan OLAPS. Kemudian aktivitasnya yaitu peserta didik mengambil data dari pengukuran benda melalui OLAPS dan menganalisis data yang telah didapatkan. Kemudian wawancara atau tanya jawab dengan narasumber, yang artinya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi pengukuran jangka sorong yang telah disusun dalam daftar pertanyaan kepada guru. Kegiatan selanjutnya yaitu kerjasama. Nah, di sini peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, yaitu peserta didik itu secara berkelompok membahas mengenai praktikum pengukuran jangka sorong. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu saling tukar informasi tentang materi pengukuran jangka sorong, yaitu pertanyaannya berupa mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsi jangka sorong. Untuk sintak yang selanjutnya yaitu data processing atau pengolahan data. Kegiatannya yaitu kerjasama dan berpikir kritis. Nah, di sini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi mengolah data hasil pengamatan dengan cara yang pertama peserta didik tersebut berdiskusi tentang data dari materi pengukuran jangka sorong, mengenai bagian-bagian jangka sorong dan fungsi dari jangka sorong itu sendiri. Kemudian mengolah informasi dari materi pengukuran jangka sorong yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan atau pertemuan pengamatan menggunakan OLAPS dengan bantuan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kerja. Kemudian sintak yang selanjutnya yaitu mengenai verification, yaitu pembuktian. Kegiatannya yaitu peserta didik berpikir kritis, di mana peserta didik ini mendiskusikan hasil pengamatannya dan memverifikasi hasil pengamatannya dengan data-data atau teori pada buku sumber melalui kegiatan. Yang pertama yaitu menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur, dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam membuktikan tentang materi pengukuran jangka sorong, yaitu yang pertama mengenai bagian-bagian jangka sorong, yang kedua mengenai fungsi-fungsi jangka sorong. Selanjutnya itu guru memberikan penjelasan mengenai materi yang diajarkan dengan pembenahan pemahaman siswa yang salah. Sintak yang selanjutnya yaitu mengenai generalization, yaitu menarik kesimpulan. Ini sintak terakhir yaitu kegiatan yang dilakukan yaitu peserta didik berkomunikasi. Nah, di sini peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan. Nah, yang pertama mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara
klasikal tentang materi pengukuran jangka sorong, yaitu membahas mengenai bagian-bagian jangka sorong, fungsi jangka sorong. Kemudian peserta didik mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang materi pengukuran jangka sorong dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Selanjutnya, peserta didik bertanya atas presentasi tentang materi pengukuran jangka sorong yang dilakukan dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yaitu kreativitas. Yang pertama, bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru melemparkan beberapa pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan materi pengukuran jangka sorong yang akan selesai dipelajari. Kemudian yang kedua, menyelesaikan uji kompetensi untuk materi pengukuran jangka sorong yang terdapat pada buku pegangan peserta didik atau pada lembar kerja yang telah disediakan secara individu untuk mengecek penguasaan siswa terhadap materi pelajaran. Jadi pada kegiatan inti ini pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga sama, yang membedakan hanyalah materi, yaitu pada pertemuan pertama membahas mengenai alat ukur panjang, pada pertemuan kedua membahas mengenai alat ukur massa, dan pada pertemuan ketiga membahas mengenai pengukuran waktu. Nah, pada pertemuan pertama tadi yaitu membahas pengukuran panjang menggunakan jangka sorong. Nah, pada pertemuan kedua itu yang pertama menggunakan virtual lab yaitu OLab. Kemudian pada pertemuan kedua itu menggunakan aplikasi Play Store, dan pada yang pertemuan ketiga yaitu mengenai pengukuran waktu menggunakan percobaan sederhana. Kemudian pada kegiatan penutup selama 15 menit peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran tentang materi pengukuran jangka sorong yang baru dilakukan. Kemudian mengerjakan latihan soal yang telah diberikan oleh guru. Yang ketiga, mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran pengukuran jangka sorong yang baru diselesaikan dan mengupload di Google Drive yang telah tertera di grup WhatsApp. Kemudian guru melakukan yang pertama memeriksa pekerjaan siswa yang selesai langsung diperiksa untuk materi pelajaran pengukuran jangka sorong. Kemudian yang kedua memberikan latihan soal yang akan dikerjakan oleh siswa. Dan yang ketiga yaitu memberikan penghargaan untuk materi pelajaran pengukuran jangka sorong kepada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik. Jadi pada kegiatan penutup ini pada pertemuan 1-3 yaitu sama, yang membedakan hanyalah materi yang disampaikan, yaitu yang pertama mengenai pengukuran panjang, pengukuran massa, dan pengukuran waktu. Selanjutnya bahasan yang ke-8 yaitu mengenai lembar kerja peserta didik. Pada LKPD ini itu kegiatan siswa yaitu yang pertama pengukuran panjang menggunakan jangka sorong pada pertemuan 1. Nah, siswa ini menggunakan virtual lab berupa OLabs. Kemudian pada pertemuan kedua yaitu pengukuran massa menggunakan Strachao House, yaitu medianya aplikasi Play Store yaitu Triple Beam Balance. Dan yang pertemuan ketiga yaitu pengukuran waktu menggunakan stopwatch, yaitu percobaan sederhana. Nah, untuk format LKPD, yang pertama terdapat judul, kemudian tujuan percobaan, yang ketiga alat dan bahan, keempat prosedur percobaan, yang kelima hasil pengukuran, kemudian analisis hasil dan kesimpulan, serta perintah untuk melakukan presentasi. Kemudian pada bahasan yang ke-9 yaitu instrumen penilaian. Nah, untuk yang pertama terdapat aspek pengetahuan atau kognitif, yaitu pada kompetensi dasar menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Nah, terdapat jumlah total soal 12 dengan masing-masing submateri. Untuk pertemuan pertama, untuk materi pertama terdapat 1 soal pilihan ganda dan 1 isai. Untuk materi kedua terdapat 4 soal pilihan ganda dan 2 isai. Dan pada materi ketiga yaitu
3 soal pilihan ganda dan 1 soal esai, sehingga terdapat 12 soal untuk total dari soal tersebut. Untuk selanjutnya yaitu mengenai aspek keterampilan. Nah, terdapat instrumen penilaian praktikum. Di sini aspek yang dinilai yaitu melakukan pengukuran, menyajikan hasil pengukuran, menganalisis hasil pengukuran, serta menyimpulkan data. Nah, untuk rubrik penilaiannya dari aspek keterampilan yaitu dari aspek yang dinilai dari yang telah disebutkan sebelumnya akan mendapatkan skor 3 apabila sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan, dan mendapatkan skor 2 apabila ada beberapa langkah yang tidak dilakukan, serta mendapatkan skor 1 apabila tidak melakukan langkah-langkah yang diberikan. Nah, untuk aspek pertama sampai terakhir skornya sama, yaitu 3 untuk langkah-langkah yang sesuai dan 2 untuk langkah-langkah yang beberapa yang tidak dilakukan, serta 1 untuk tidak sama sekali. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai aspek keterampilan berupa instrumen penilaian kegiatan diskusi. Nah, di sini terdapat aspek penilaiannya. Yang pertama kerjasama, yang kedua menyampaikan pendapat, yang ketiga menanggapi, yang keempat keaktifan, dan yang terakhir yaitu penguasaan materi. Nah, di sini terdapat keterangan skor. Peserta didik akan mendapatkan skor 4 jika menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai lebih dari 3 kali. Mendapatkan skor 3 apabila menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai 2-3 kali. Mendapatkan skor 2 apabila menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai 1 kali, serta mendapatkan skor 1 apabila menunjukkan aktivitas aspek yang dinilai 0 atau tidak menunjukkan sama sekali. Kemudian pada instrumen kegiatan presentasi terdapat aspek observasi dan kinerja presentasi, yaitu terdapat aspek aktif, tanggung jawab, kerjasama, presentasi, visual, dan isi. Nah, untuk keterangan skornya akan mendapatkan skor 4 apabila yang siswa paham, atau skor 4 dengan arti nilai sangat tinggi, skor 3 tinggi, skor 2 cukup tinggi, dan skor 1 kurang. Jadi siswa apabila paham betul dengan pemahamannya akan mendapatkan skor 4, dan apabila tidak paham sama sekali akan mendapatkan skor 1. Kemudian untuk aspek sikap yaitu mengenai sikap dalam praktikum. Nah, aspek yang dinilai yaitu disiplin, tanggung jawab, kerjasama, teliti, kreatif, dan jujur. Nah, untuk keterangan skornya sama seperti keterangan skor sebelumnya, yaitu akan mendapatkan nilai 4, yaitu dengan artian sangat tinggi, 3 tinggi, 2 cukup tinggi, dan 1 kurang. Kemudian pada penilaian sikap dalam diskusi terdapat aspek yang dinilai yaitu kerjasama, rasa ingin tahu, santun, komunikatif, dan toleransi. Nah, untuk keterangan skornya sama seperti sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu mengenai bahan ajar. Pada bahan ajar ini menggunakan handout, yaitu peta konsepnya berupa yang pertama, pengukuran itu terbagi menjadi 3, yaitu alat ukur panjang, alat ukur massa, dan alat ukur waktu. Nah, untuk alat ukur panjang ini menggunakan jangka sorong. Kemudian untuk alat ukur massa yaitu menggunakan Racau-Haus, dan alat ukur waktu ini menggunakan stopwatch. Dan penjelasannya bisa dilihat pada peta konsep yang telah tertera. Baik, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.